kecil-kecil dan jangan terlalu halus juga. Ya, nanti cepat mencair ya. Kira-kira sebesar-besar kelereng gitu ya, besaran sedikit juga boleh. Kau masukkan, kemudian bagaimana masukkannya penuh ya, supaya tabung reaksinya makin ketutupan, makin bagus ya. Jadi kau masukkan, kalau sebesar ini nanti ya kau masukkan kira-kira tabung reaksi kan sekian ya, kira-kira sebesar gini. Kemudian tuangkan garam dapur yang kasar ya kan, kira-kira 3 sendok makan seperti ini. Kemudian kamu ratakan ya, diaduk, ratakan dulu, diaduk, nanti kan ada batang pengaduk. Kemudian kamu tuang, lihat ini ada Firda ya. Tabung reaksinya isi dengan 5 ml air suling. Kemudian tabung reaksinya masukkan ke campuran pendingin sampai ketutupan ya, supaya cepat, jangan cuma satu. Masukkan ini kan bahan yang mau diperiksa titik bekunya kan, air suling, ureum 1 molal, ureum 2 molal, NaCl 1 molal, dan larutan NaCl 2 molal. Semua ada di meja ya. Jadi sebisa-bisanya kamu mengerjakan paling sedikit 2. Jadi kamu ukur, bawa label ya, selalu bawa label supaya jangan ketukar-tukar. Di setiap tabung reaksinya tempelin label. Bawa sendiri. Sudah ada, kalau bahan sudah ada semua. Kamu tinggal ambil 5 ml, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Jadi kalau bisa yang dibeku ya, masukkan 2 tabung, ibu kasih 2 batang pengaduk. Jadi jangan didiemin ya, kalau didiemin nanti membekunya seperti batu es. Padahal yang kita mau bukan seperti batu es, tapi ada agak kristalnya gitu, merata ya. Diaduk-aduk itu supaya membekunya merata, dan tidak usah sampai beku semua ya, sudah mengkristal rata, jadi nggak seperti batu es ya, tapi sudah membeku, membekunya masih empuk gitu, sudah boleh ya. Bagaimana cara mengukurnya kalau sudah mulai membeku? Kamu ambil ya tabung reaksinya, letakkan di rak tabung reaksi ya, baru ambil termometer, kamu masukkan termometernya, lihat titik yang terendah ya, di mana terendah itulah titik bekunya ya. Iya, ukurnya di dalam rak, nggak usah dipegangin begini, udah, bukan di dalam sini ukurnya ya, tapi ditarik, keluarkan, taruh di rak, masukkan termometer, ukur. Nah sekarang karena ada 5 ya, Aquadesnya itu nanti diletakkan dalam botol semprot, itu isinya nanti Aquades semua. Jadi kamu jangan cari-cari, Bu, Aquadesnya mana? Dalam botol semprot itu ya, Aquades. Yang di dalam test tube itu diukur suhunya dulu nggak, suhu awal? Tidak. Berarti suhu akhir aja? Suhu akhir aja ya. Jadi nanti dalam pengamatan kamu lihat di situ kan ada tabelnya, ingat tabelnya ya. Jadi kamu yang buat tabelnya. Dalam lembarnya tidak ada tabel. Jadi, bisa joki nggak? Joki ujian. 15.000 ya. Ya, perhatikan. Nanti kalau mau melakukan percobaan, ya, kamu lihat misalnya air suling. Kalau teori kan air sulingnya 0 derajat, ya. Tetapi dalam percobaan kamu nggak apa-apa, kamu dapat +1, dapat -1, ya terserah, ya. Misalnya kamu dapatkan air suling -1 derajat. Air suling ada delta TF-nya tidak? Delta TF ini selisih antara titik beku pelarut air dengan titik beku larutan. Nah, karena ini cuma air suling saja, ya tidak ada delta TF. Air suling, ya. Ini yang harus kamu cari duluan. Kadang-kadang dia membutuhnya belakangan, duluan ini nggak apa-apa, ya. Kemudian ureum, misalnya kamu lakukan percobaan, misalnya 10 mil, misalnya, berarti delta TF-nya
berapa? Iya. Min 1 pelarut dikurang larutan sama dengan 9 kali dan seterusnya. Gitu ya. Sambil dibuka diktatnya, itu pertanyaan nomor 1. Berapa penurunan titik beku larutan yang ada? Masuk TV. Enggak. Jadi cara kerjanya ya, dalam tabung reaksi ukur 5 ml air suling. Masukkan ke dalam larutan pendingin, aduk-aduk. Supaya cepat kerjanya, dalam tabung reaksi yang lain ukur mula-mula ureum 1 molal 5 ml. Masukkan, aduk-aduk. Iya. Jadi masing-masing jadi ada 5 tabung reaksi nanti ya. 5 tabung reaksi, 5-5-nya kamu masukin masing-masing, gak ada yang dicampur dengan air. Kan larutan sudah dalam air, ya. Jadi kamu dapat. Sudah? Apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil percobaanmu? Ayo, untuk percobaan ini apa hasil kesimpulannya? Ayo. Nomor 1. Apa? Nomor 1. Titik beku siapa? Kesimpulan nomor 1. Titik beku larutan selalu lebih Rendah. tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah dari titik beku Air suling. pelarutnya. Ya. Jadi nomor 1 kesimpulannya, titik beku larutan lebih rendah dari titik beku pelarutnya. Nomor 2. Kesimpulan nomor 2, ada 2 nih kesimpulannya. Ayo, nomor 2 apa kesimpulannya? Kesimpulan nomor 2, Apa ya? nanti kamu lihat titik beku ini kan, yang ini ureum itu mewakili larutan yang bersifat non elektrolit. NaCl mewakili larutan yang bersifat elektrolit. Jadi kesimpulan pertama, titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut. Yang kedua, titik beku larutan elektrolit selalu lebih rendah. Ya, elektrolit selalu lebih rendah daripada non elektrolit. Kemudian nomor 3, lihat. Nomor 3 pertanyaannya, dengan memakai data TF hasil percobaanmu, berapa gram urea yang terdapat dalam 100 ml air jika KF-nya sekian? Kamu boleh Kesimpulan kedua pakai apa? data ureum yang satu urea, molal, yang boleh non pakai yang ini. Misalnya ini elektrolit lebih 15. rendah. Berarti deltanya Non. berapa nih? 1 kurang 15. Mempergunakan data yang ureum 1 molal atau 2 molal, kamu disuruh mencari berapa gram ureum. Kalau lihat dari 1 molalnya kan bisa tahu 1 mol dalam 1 liter. Berarti 60 gram. Ini 120 gram. Kan disuruh pakai data kita. Berapa gram ureum. Nah, kita misalnya pakai percobaan nomor 2. Percobaan nomor 2. Ya. Nomor 2 delta TF-nya berapa? 9. Bagaimana rumus delta TF? Delta M kali KF, M kali KF, PT Per MRT kali 1000 per WP. kali KF. Yang ditanya berdasarkan percobaan kamu berapa gram ureumnya. Nah, percobaan nomor 2 misalnya nih, bergantung percobaan kamu ya. Delta TF-nya 9, WT-nya dicari, ureum MR-nya 60, ada ya di sini ya, kali 1000 dalam berapa dibilang di sini? 100 ml air. 100 ml air itu berapa gram? 100. Iya, air itu rho-nya 1 ya. Nah, masukin ke sini. KF-nya dalam soal berapa? 1,8. Dengan demikian kau bisa mencari kan? Nanti bawa kalkulator. Nah, itu percobaan titik beku. Praktek kita nggak pakai kalkulator. Praktek boleh pakai kalkulator. Kalau yang hitungan ya, kalau yang nggak ada hitungannya nggak boleh pakai kalkulator. Kau dari mana? Oh,